Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, selalu sehat, dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu sholat sunnah berjamaah dan apa itu sholat sunnah munfarid? Lalu apa saja macam-macam sholat sunnah berjamaah dan macam-macam sholat sunnah munfarid? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Berikut adalah peta konsep sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Di peta konsep ini dijelaskan, sholat sunnah berjamaah terdiri dari sholat 2 hari raya, sholat tarawih, sholat witir, sholat istisqa, dan sholat 2 gerhana. Sedangkan untuk sholat sunnah munfarid, terdiri dari sholat rawatib, sholat tasbih, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat mutlak, dan sholat istikharah serta sholat hajat. Lalu apa sih sholat-sholat itu? Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa pengertian dari sholat sunnah? Ya, sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah ini selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan tambahan pahala. Jadi, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah akan mendapat pahala, tapi jika tidak mengerjakannya, juga tidak berdosa. Sholat sunnah itu tersendiri banyak macamnya, diantaranya ada sholat sunnah berjamaah dan ada sholat sunnah munfarid, seperti yang sudah dijelaskan di peta konsep sebelumnya. Untuk sholat sunnah berjamaah juga ada beberapa. Yang pertama yaitu sholat 2 hari raya. Yang dimaksud sholat 2 hari raya adalah sholat pada waktu 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu mengerjakan sholat sunnah Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari 2 penggalah sampai tergelincirnya matahari. Sedangkan sholat Idul Adha dimulai setelah terbit matahari 1 penggalah. Untuk tempat pelaksanaannya sebaiknya dilakukan di masjid atau tanah lapang. Nah, untuk cara mengerjakan sholat id tersebut, ada beberapa langkah pengerjaan. Yang pertama, niat dalam hati. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Dan di antara takbir membaca tasbih. Yang kelima, membaca ta'awudz. Yang keenam, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, membaca surah Al-Quran. Sebaiknya pada rakaat pertama, surat yang dibaca adalah Qaf, dan pada rakaat kedua adalah surat Iqtarabat. Atau bisa juga pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan yang kedelapan, setelah sholat id, dilanjutkan beberapa hal yang disunahkan pada saat hari raya, yakni yang pertama, memperbanyak takbir. Pada hari raya Idul Fitri, memperbanyak takbir dimulai sejak terbenamnya matahari dan berakhir ketika imam memulai sholat id. Sedangkan pada hari raya Idul Adha, disunahkan memperbanyak takbir setiap selesai mengerjakan sholat fardu, sholat rawatib, dan berakhir sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Yang kedua, mandi dengan niat untuk melaksanakan sholat hari raya. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi. Yang keempat, berhias diri dengan memakai wangi-wangian, pakaian yang bagus, memotong kuku, serta menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang keenam, makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Sedangkan pada sholat Idul Adha, sunnah melaksanakan sholat terlebih dahulu. Yang ketujuh, bergembira atas datangnya hari raya, disertai dengan berjabat tangan dan saling menjawab. Sholat sunnah berjamaah yang kedua
adalah sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan khusus pada malam hari bulan Ramadan. Sholat tarawih merupakan amalan sunnah pada bulan Ramadan di samping ibadah-ibadah lain, seperti tadarus Al-Quran, berzikir, berdoa, mendalami ilmu agama, dan sebagainya. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Dan cara melaksanakan sholat tarawih sebagai berikut. Yang pertama, waktu pelaksanaannya setelah sholat isya sampai dengan fajar shiddiq menjelang atau waktu subuh. Yang kedua, sholat tarawih dikerjakan seperti sholat biasa lainnya, baik mengenai bacaannya maupun gerakannya, dan pada setiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Yang membedakan sholat tarawih dengan sholat lainnya hanya pada niat. Yang ketiga, sholat tarawih setelah dilakukan lalu diteruskan dengan sholat witir, sekurangnya 1 rakaat, tetapi pada umumnya dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam atau 1 salam. Yang keempat, adapun surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada setiap rakaat boleh surat apa saja yang dikehendaki, tetapi diutamakan pada setiap rakaat kedua sesudah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Yang kelima, sholat 2 rakaat seperti biasa, diutamakan secara berjamaah, tetapi juga boleh dilakukan secara sendirian. Lebih utama setiap 2 rakaat salam. Namun apabila dilaksanakan 4 rakaat tidak perlu tasyahud awal supaya tidak menyerupai sholat fardu. Dan yang terakhir yaitu membaca doa sholat tarawih. Sholat sunnah berjamaah yang selanjutnya yaitu sholat witir. Witir adalah ganjil. Sholat witir artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dengan bilangan rakaatnya ganjil, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Cara melaksanakannya sebagai berikut. Yang pertama, waktunya pada malam hari setelah sholat isya pada bulan Ramadan setelah sholat tarawih. Yang kedua, jumlah rakaatnya ganjil. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya ada 2 macam niat, yaitu niat untuk sholat 2 rakaat dan ditutup dengan niat untuk sholat 1 rakaat. Sholat sunnah berjamaah yang selanjutnya yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad ketika terjadi musim kering. Sebelum melakukan sholat istisqa, ada beberapa adab. Yang pertama, berpuasa 4 hari berturut-turut. Yang kedua, menjauhkan dari kezaliman dan bertaubat. Yang ketiga, banyak berbuat baik dan sedekah. Dan pada hari yang keempat keluar menuju tempat sholat dengan mengajak anak-anak, orang tua, binatang ternak memakai pakaian yang sederhana. Nah, adapun untuk tata cara niat sholat istisqa, yaitu yang pertama, berniat dalam hati melakukan sholat istisqa. Sholat 2 rakaat bagaimana sholat id. Seperti rakaat pertama takbir 7 kali dan rakaat kedua takbir 5 kali. Yang ketiga, rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Yang keempat, setelah sholat diteruskan khutbah 2 kali. Yang kelima, berdoa menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Selanjutnya dianjurkan doa istisqa, bertawasul dengan amal sholih, dan khusus untuk laki-laki disunahkan membalikkan selendang atau surbannya. Dianjurkan membawa binatang ternak. Sholat sunnah berjamaah selanjutnya adalah sholat 2 gerhana. Sholat 2 gerhana adalah sholat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad dan dilakukan secara berjamaah.
Waktu sholat gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan sholat gerhana bulan, yaitu sejak awal terjadinya gerhana bulan sampai akhir atau tertutupnya bulan. Nah, tata cara sholat gerhana, yakni yang pertama, membaca niat sholat gerhana matahari atau kusuf, dan sholat gerhana bulan atau khusuf apabila melakukan sholat gerhana bulan. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca doa iftitah dan berta'awud, kemudian surat Al-Fatihah, dan membaca surat yang panjang sambil dijaharkan. Dinyaringkan saat melakukan sholat gerhana bulan, tetapi tidak dinyaringkan ketika melaksanakan sholat gerhana matahari. Yang ketiga, ruku sambil memanjangkannya. Yang keempat, i'tidal. Yang kelima, setelah i'tidal dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang, tetapi tidak sepanjang berdiri yang pertama. Selanjutnya kemudian ruku kembali, lebih pendek waktunya daripada ruku yang pertama. Kemudian i'tidal, kemudian sujud yang panjang sebagaimana ruku, lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Setelah itu bangkit dari sujud, lalu mengerjakan sholat sebagaimana rakaat pertama, hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Dan ditutup dengan salam. Nah, apabila gerhana masih berlangsung setelah sholat selesai, maka hendaklah berzikir kepada Allah dan berdoa sampai gerhana berakhir dan tidak mengulang sholat. Apabila gerhana selesai dan dia masih sholat, hendaknya dia menyempurnakan sholatnya dengan khafifah, tidak berhenti sholat begitu saja. Itu tadi adalah penjelasan sholat sunnah berjamaah dan macamnya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama tentang sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilakukan sendiri, tidak ada imam ataupun makmum. Ketentuan sholat munfarid sama dengan sholat pada umumnya, yaitu memenuhi syarat dan rukun sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas maupun najis. Sama seperti sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid juga ada beberapa. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Jika dikerjakan sebelum sholat fardu, disebut sholat sunnah qobliyah. Jika dikerjakan setelah sholat fardu, disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib, ada yang sunnah mu'akkad dan ada yang sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh dan zuhur, dan sholat 2 rakaat sudah zuhur, maghrib, dan isya. Sedangkan untuk sholat sunnah ghairu mu'akkad adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum maghrib dan isya, dan 2 rakaat sesudah zuhur, serta 4 rakaat sebelum asar. Tata cara melaksanakan sholat sunnah rawatib yaitu yang pertama, niatnya menurut macam sholatnya. Yang kedua, tidak dengan adzan dan iqomah. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Yang keempat, jika lebih dari 2 rakaat, maka diikuti salam. Dan yang kelima, sebaiknya diutamakan tempat mengerjakannya pindah atau bergeser dari tempat sholat fardu yang akan dikerjakan. Sholat sunnah munfarid yang selanjutnya yaitu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika seseorang memasuki masjid. Hukum melaksanakannya adalah sunnah, dikerjakan 2 rakaat sebelum duduk dengan tujuan menghormati masjid. Tata cara pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Yang
kedua dilaksanakan secara munfarid. Yang ketiga, syarat sah sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lainnya, tetapi dilakukan di dalam masjid. Yang keempat, waktunya setiap sholat memasuki masjid, baik untuk melaksanakan sholat fardu maupun ketika akan beriktikaf. Yang kelima, bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lainnya, hanya niatnya saja yang membedakan. Yang selanjutnya yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur pada malam hari, antara waktu sholat isya sampai dengan fajar shiddiq. Namun, waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah 2/3 malam. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Cara pelaksanaan sholat tahajud sama dengan sholat sunnah yang lain. Dan setelah selesai sholat, ditutup dengan sholat witir. Bilangan sholat tahajud paling sedikit dilaksanakan 2 rakaat dan paling banyak itu tidak terbatas. Jadi menurut kemampuan masing-masing individu. Sunnah munfarid yang selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan maksud memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Apabila setelah melaksanakan sholat istikharah belum menemukan pilihan, maka dianjurkan untuk mengulangnya pada malam-malam berikutnya. Waktu yang terbaik dalam melaksanakan sholat istikharah adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir. Sama halnya seperti mengerjakan sholat tahajud. Sholat ini dikerjakan seperti sholat-sholat yang lain. Tetapi setelah selesai melaksanakan sholat, dilanjutkan dengan membaca doa istikharah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Dalam mengerjakan sholat istikharah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, sholat istikharah boleh dilakukan setelah sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, tahajud, setelah sholat duha, dan sholat lainnya. Kedua, sholat istikharah hanya dilakukan untuk perkara yang mubah, bukan wajib dan sunnah, bukan juga pada perkara yang makruh dan haram. Istikharah boleh dilakukan berulang kali jika kita ingin mengistikharah kepada Allah SWT dalam suatu perkara. Doa istikharah lebih tepat dibaca setelah sholat dan bukan di dalam salam. Yang kelima, istikharah dilakukan bukan pada kondisi ragu dalam suatu perkara. Ingat ya, bukan pada kondisi ragu. Tata cara pelaksanaan sholat istikharah sebagai berikut. Yang pertama, bangun pada waktu pertengahan malam. Kemudian niat sholat harus dilakukan secara ikhlas di dalam hati. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa istikharah. Adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada pagi sampai siang hari. Dari setelah matahari agak tinggi sampai sebelum masuk waktu zuhur. Waktu terbaik adalah dengan mengakhirkan sampai waktu agak siang ya, kira-kira antara jam 8 sampai jam 10. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah muakkad. Jumlah rakaat paling sedikit adalah 2 rakaat dan paling banyak adalah 12 rakaat. Tetapi yang paling utama adalah 8 rakaat. Tata cara sholat duha sama dengan sholat lain, hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat Asy-Syams. Sedangkan pada rakaat kedua, surat Al-Fatihah, lalu munfarid selanjutnya yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan dengan maksud memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, dan tahlil. Sholat tasbih ini dianjurkan untuk diamalkan.
Jika tidak bisa tiap malam, bisa dilakukan tiap 1 minggu sekali. Jika masih tidak bisa, bisa dilakukan 1 bulan sekali. Jika tetap tidak bisa, boleh dilakukan setahun sekali. Setidaknya seumur hidup sekali. Sholat tasbih dapat dikerjakan dengan 2 cara. Yang pertama, jika dikerjakan pada malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Tetapi jika dilaksanakan pada siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 1 kali salam. Nah, tata cara melaksanakan sholat tasbih tiap rakaatnya, yaitu yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat al-fatihah dan tasbih 15 kali, ruku, kemudian tasbih 10 kali, i'tidal dan tasbih 10 kali, ruku lagi dan tasbih 10 kali, duduk di antara 2 sujud dan tasbih 10 kali, sujud dan tasbih 10 kali, duduk istirahat dan tasbih 10 kali, lalu salam. Jumlah tasbih setiap 1 rakaat yaitu 75. Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dilakukan karena suatu hajat atau keperluan, baik duniawi atau surgawi, agar hajat dikabulkan Allah. Tata caranya adalah yang pertama membaca niat, kemudian membaca doa iftitah, ruku sambil membaca tasbih 3 kali, i'tidal sambil membaca bacaannya, sujud pertama sambil membaca tasbih 3 kali, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan setelah selesai rakaat pertama dilanjut rakaat kedua, dan setelah sujud terakhir kemudian membaca tasyahud akhir dan salam, lalu membaca sunnah munfarid. Selanjutnya adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Niat sholat sunnah tidak terikat dengan niat tertentu selain ikhlas hanya karena ibadah kepada Allah. Sholat sunnah mutlak ini dikerjakan tiap 2 rakaat dengan 1 salam. Waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah ada di yang pertama waktu matahari sedang terbit hingga naik setombak. Yang kedua, ketika matahari berada di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga, sesudah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang keempat, sesudah sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. Dan yang kelima, ketika matahari sedang terbenam sampai sempurnanya. Tadi penjelasan tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.